Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu kisah. Seorang laki-laki melihat ada seekor kumbang. Lalu dia berpikir, apa gunanya kumbang yang jelek ini? Sudahlah bentuknya jelek, suaranya jelek, kemudian makanannya juga jelek, lalu kemudian baunya busuk. Untuk apa kan kumbang yang jelek ini? Tidak berguna. Lalu pikiran itu berlalu seiring dengan waktu. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada orang yang berpikiran jelek tadi terhadap ciptaan Allah. Diujilah orang ini dengan luka. Makin lama luka ini makin parah. Didatangkanlah tabib. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka borok ini. Semakin lama semakin baunya tidak mengenakkan orang-orang di sekitarnya. Jadi laki-laki ini yang tadinya berpikiran negatif terhadap ciptaan Allah, kini dia dicoba dengan luka yang sudah mulai membusuk. Didatangkan berbagai tabib, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Tabib-tabib yang hebat juga tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Ya sudah putus asa dia dengan luka ini. Lalu terdengarlah kabar ada seorang tabib ya, yang pengobatannya lain daripada yang lain. Terdengar tabib itu lalu datanglah dia ke sana bersama dengan keluarganya untuk minta diobati. Begitu dilihat oleh tabib tersebut, luka ini sudah parah ya. Sudah mulai membusuk. Lalu akhirnya si tabib minta seekor kumbang. Seekor kumbang yang bau, yang busuk, yang jelek, yang suaranya tidak enak. Disampaikan kepada orang yang sakit tadi dan kemudian kepada keluarga. Tolong cari kumbang ini. Kumbang yang selalu tidak enak dan tidak bau, yang berbau ini, berbau busuk ini. Lalu alangkah kagetnya orang yang sakit tadi yang berpikiran negatif terhadap ciptaan Allah tadi, ya. Betapa kaget dia. Bagaimana mungkin kumbang yang bau, yang busuk itu bisa mengobati sakitku ini? Mulai timbul keraguan terhadap tabib ini. Tapi ya sudahlah, usaha. Dapat kumbang itu lalu dibakar oleh si tabib. Lalu abu-abunya itu ditaburkan ke luka sakit yang diderita oleh orang laki-laki tersebut. Begitu ditaburkan, pulang tidak beberapa lama. Borok itu, luka itu mengering dan sembuh. Ternyata barulah dia menyadari bahwa betapa ciptaan Allah ini tidaklah diciptakan sesuatu ini, melainkan ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Ya kan? Tuhan menciptakan ini semua, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu. Maka itu apapun yang kita derita saat ini, pasti ada hikmah di balik itu semua, dan mungkin barangkali kita belum menyadari. Maka itu dalam Al-Quran pun disebutkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak baik, yang kamu rasa tidak enak, mungkin barangkali itu bisa jadi adalah yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu sukai, bisa jadi itu sesuatu tidak baik bagimu. Ya, jamu sesuatu yang mungkin barangkali tidak kita sukai dan pahit, tapi sesungguhnya itu adalah obat bagimu. Dan manisnya gula bisa jadi itu sesuatu yang sangat menyenangkan kamu, dan bisa jadi itu menjadi penyakit bagimu. Maka itu, jika manis jangan cepat-cepat ditelan, jika pahit jangan cepat-cepat dimuntahkan. Itulah pepatah kita mengatakan. Bisa jadi penderitaan yang kita alami saat ini, COVID-19, serta yang lain-lainnya ini, penderitaan yang ditimpakan kepada kita, jangan cepat-cepat kita memponis bahwa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini Allah memberikan pelajaran kepada kita, agar kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita mencuci tangan, betapa pentingnya kita selalu hidup bersih, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secanggih-canggihnya dunia kedokteran saat ini, maka ada begitu banyak penyakit yang tidak dapat diselesaikan dengan ilmu kedokteran. Maka itu, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu sudah berazam, sudah berusaha, berikhtiar, jangan lupa serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan kisah tadi dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.